kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Bapak Ibu guru sudah mengambil kesempatan, memberi waktunya khusus untuk saya. Hari ini saya akan membagikan sedikit apa yang selama ini saya pelajari, itu khususnya berkaitan dengan budaya positif. Jadi selama saya mempelajari modul 1 ini, di bagian yang terakhir seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada materi tentang budaya positif. Jadi hari ini saya akan membagikan sedikit materi tentang budaya positif. Ya, jadi Bapak Mama sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, kegiatan kali ini merupakan pengimbasan dari modul 1.4 yang kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, baik. Minta maaf ada sedikit kesalahan di situ. Jadi, kenapa kita harus mempelajari budaya positif? Apa sih yang melatar belakangi sehingga kita harus mempelajari tentang yang namanya budaya positif? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, minta maaf karena ada sedikit kendala pada proyektor sehingga Bapak Ibu tidak terlalu dengan jelas melihat. Tapi saya akan sedikit menggambarkan tentang latar belakang bagaimana budaya positif itu, kenapa harus kita pelajari, kenapa harus ada di sekolah kita. Jadi suasana positif tidak bisa kita pungkiri bahwa suasana positif itu didambakan oleh setiap kita guru. Karena apa? Suasana positif itu akan mendatangkan hal-hal yang baik, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kita bayangkan kalau misalnya di sekolah kita tidak ada suasana yang positif, pasti kita sebagai guru juga ketika kita memberikan pelajaran atau kita memberikan arahan atau apapun tidak akan sampai kepada anak-anak karena lingkungan tidak mendukung. Karena itu bagaimana caranya supaya apa yang mau kita sampaikan atau pembelajaran atau hal-hal baik apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak itu bisa sampai ke mereka. Maka yang paling penting adalah budaya positif atau lingkungan positif itu. Karena lingkungan positif itu sangat berpengaruh, sangat diperlukan untuk kita menciptakan pembelajaran yang kondusif tadi. Murid maupun guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan tanpa adanya hambatan. Kemudian, ya, kenapa harus ada suasana positif? Suasana positif itu akan mampu menggerakkan moral yang positif juga. Suasana yang positif akan mampu menggerakkan moral yang positif. Tidak hanya bagi kita guru, tetapi lebih besar kepada guru. Sehingga apa? Karakter murid itu terbentuk. Karakter murid yang terbentuk itu adalah karakter murid yang baik. Berikutnya. Baik. Ya, tadi saya sudah bilang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin kita bisa sama-sama lihat. Budaya positif yang dimaksud itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau juga kebiasaan yang ada di sekolah, dan itu berpihak pada murid agar apa? Agar dapat berkembang. Murid itu dapat menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan juga pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian, ya, dari budaya positif itu, bagaimana sehingga budaya positif itu yang kita ciptakan di sekolah itu, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif itu, Bapak Ibu guru? Kita bisa, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa ada kekerasan dan ancaman. Jujur, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memahami bahwa disiplin itu lebih besar arahnya ke hukuman, ke kekerasan. Itu yang paling sering saya lakukan. Mungkin juga Bapak Ibu guru, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ini yang sering kita lakukan. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata untuk membentuk budaya positif
disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu tidak harus menggunakan kekerasan, tidak harus menggunakan ancaman. Ya, dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif dan antara guru dengan murid, ada komunikasi yang dibangun. Dalam penerapannya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan murid tentang bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau kemarin kita untuk disiplinkan anak-anak kita pakai hukuman, kita pakai kekerasan, di situ mereka tidak akan memahami, mereka tidak akan bertanggung jawab. Paling ketika mereka mendapat hukuman, ya efeknya hanya sebentar saja, tidak berlangsung lama. Karena apa? Mereka tidak merasa bertanggung jawab. Mereka tidak merasa bahwa ketika saya sudah dapat hukuman berarti saya harus berubah. Tidak, mereka berubah hanya sesaat. Karena apa? Mungkin juga karena rasa takut. Jadi kenapa disiplin positif itu adalah sebuah tindakan yang melibatkan siswa tanpa adanya hukuman dan juga kekerasan. Ya, minta maaf. Ya, salah satu cara penerapan apa tujuan dari disiplin positif itu? Untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau kita pakai kekerasan, kalau kita pakai hukuman, saya yakin tidak ada kesadaran yang tumbuh dalam diri siswa. Karena apa? Memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu dengan ancaman. Tetapi kalau kita gunakan disiplin positif, ada rasa tanggung jawab dalam diri siswa, dan kita juga menanamkan di dalam diri siswa atau menumbuhkan kesadaran bahwa yang mereka lakukan itu ya atas kesadaran dirinya. Mereka meyakini atas kesadaran dirinya, bukan karena sogokan, ancaman ataupun karena hukuman. Ya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, disiplin positif yang kita lakukan kepada anak-anak itu akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Kalau kita tadi lakukan disiplin positif tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa kekerasan, maka sudah pasti akan terbentuk dalam diri siswa itu nilai-nilai positif ini. Dan apa yang diinginkan atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu secara otomatis akan tumbuh di dalam diri mereka. Karena apa? Mereka sudah tidak merasa bahwa ada ancaman, tetapi kesadaran dari diri mereka. Dengan disiplin positif tadi itu, mereka bisa menjadi siswa yang kreatif, gotong royong, mandiri, beriman, berkebinekaan global. Ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar nilai-nilai kebajikan tadi, agar positif yang kita inginkan tadi terbentuk pada diri siswa, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membuat dalam bentuk kesepakatan kelas. Kalau di tahun-tahun pelajaran yang kemarin, nah ini contohnya saya punya di kelas yang kemarin ini, saya buat tata tertib. Ini untuk buat mereka supaya mereka tahu ada aturan di dalam kelas. Ternyata setelah saya mempelajari materi ini, bahwa tata tertib peraturan yang kita buat itu jujur itu kan kita yang siapkan dari guru, dari sekolah atau dari guru. Dan itu sifatnya apa? Sifatnya mengharuskan anak-anak. Bedanya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bukan hanya kita yang buat, dibuat secara bersama-sama oleh guru dan juga oleh siswa. Lebih kepada siswa. Mereka, apa sih yang mereka mau dari kelas? Pasti tadi pelajaran baru ini, saya sudah mulai kelas saya. Jadi, kalau tata tertib yang kita buat, kita mau supaya anak itu disiplin. Tapi ternyata salah, karena itu kita mengharuskan mereka.
memaksa mereka. Tetapi kalau kita membuat kesepakatan kelas, ini salah satu bentuk disiplin positif yang bisa kita bangun untuk anak-anak. Membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas ini itu atas kesadaran. Jadi siswa yang memberikan ide mereka mau kelas mereka itu seperti apa. Kesepakatan kelas beda dengan peraturan. Jadi di dalam kesepakatan kelas ada nilai-nilai kebajikan tadi yang seperti saya buat. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas. Jadi anak-anak mereka menulis apa yang mereka mau di dalam kelas. Mereka mau kelas itu seperti apa. Membuat kesepakatan secara bersama-sama. Ini ada 6 kami di kelas 4A sudah ada 6 kesepakatan. Membuang sampah pada tempatnya, masuk kelas tepat waktu, saling menghargai, saling berbagi, membersihkan kelas sesuai jadwal pikir, dan yang keenam itu berpakaian rapi. Jadi ada perbedaan. Kalau di tata tertib itu biasanya kita gunakan kata jangan atau kita gunakan kata tidak boleh. Tapi kalau di kesepakatan kelas kita hindari kata-kata negatif itu. Kita hindari kata tidak ada kata jangan atau tidak boleh. Jadi ini sehingga mereka juga merasa nyaman. Ini yang kami buat. Ketika mereka yang membuat kesepakatan kelas itu ide-ide itu dari mereka, maka ketika melaksanakannya juga atau ketika pada suatu saat mereka melanggar, kesadaran dari diri mereka itu akan muncul karena ini mereka sendiri yang buat. Mereka meyakini nilai-nilai ini mereka juga akan melaksanakan itu di dalam kelas. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Nah, dari kesepakatan kelas yang misalnya tadi kita sudah melakukan kesepakatan kelas, bagaimana kalau selama proses pembelajaran selama 1 semester misalnya ada hal-hal atau dari kesepakatan itu yang sudah dilanggar oleh anak-anak. Biasanya saya punya kemarin kalau tata tertib itu anak-anak langgar ada hukuman, ada sanksi. Tapi kalau di kesepakatan kelas ketika ada yang dilanggar oleh anak-anak, maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memposisikan diri? Kita dibantu oleh di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, survive. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan penguasaan atau power, kebebasan, kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini membantu kita guru-guru untuk membuat kesepakatan kelas. Dari kelima ini mereka bisa membuat kesepakatan kelas berdasarkan 5 kebutuhan manusia ini. Mereka mau apa di dalam kelas? Sorry, saya minta maaf tadi bahwa 5 kebutuhan dasar ini menjadi tolak ukur kita ketika ingin membuat kebiasaan baik, kesepakatan kelas. Dari mungkin ada yang di kelas mereka mau ingin mendapatkan kasih sayang. Saya mau berarti di dalam kelas nanti kita saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Atau kebebasan, diberi kesempatan semua kami diberi kesempatan untuk berbicara misalnya, diberi kesempatan berbicara. Atau kesenangan, ibu mau istirahat, berarti bisa tidak saya buat ini kesepakatan kelas kalau sudah waktunya istirahat, sudah waktunya pulang, mengikuti waktu sesuai, karena itu berkaitan dengan mereka kebutuhan kesenangan. Karena selama ini kita misalnya contohnya saya sedikit lagi materi anak-anak bersabar kita sudah tidak memperhatikan kebutuhan mereka untuk kesenangan. Mereka juga butuh waktu istirahat. Ini yang bisa membantu kita dalam menyusun kesepakatan kelas bersama. Kasih sayang, kebutuhan bertahan, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan sebagainya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar ini. Jadi dari kebutuhan dasar ini bisa membantu untuk merumuskan dalam kesepakatan kelas tadi. Nah sekarang ya, bagaimana jika kesepakatan yang dibuat itu dilanggar? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sebagai guru kita memposisikan diri? Jadi di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada yang namanya penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman,
mempelajari modul ini, menghukum. Ketika ada anak-anak yang melanggar peraturan kelas, saya akan menghukum mereka. Saya memposisikan diri sebagai penghukum, berlutut di depan situ, atau yang tidak sedalam, berdiri di depan kelas, angkat kaki satu. Itu saya memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya ada anak, contohnya Berry, saya punya anak kelas, dia tidak bayar uang sekolah. Saya selalu membuat dia merasa bersalah. Saya memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Berry, kapan kau mau bayar uang sekolah? Kau tidak kasihan kan dengan bapak ibu guru yang sampai sekarang belum terima juga mereka punya honor? Karena apa? Kata kau belum bayar juga kan? Jadi itu membuat murid merasa bersalah, memunculkan mereka, membuat rasa bersalah. Posisi saya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, saya juga sering memposisikan diri sebagai teman. Artinya kita buat siswa itu nyaman dengan kita. Tetapi kadangkala ketika kita menjadikan posisi kita sebagai teman, maka ada efeknya, efek negatif. Murid itu akan melonjak dengan kita. Ketika mereka membuat kesalahan, kan bestie dengan saya, misalnya begitu. Itu ada efek yang tidak baiknya. Kemudian pemantau, posisi pemantau ini dia hanya sebatas melihat saja. Misalnya ada anak-anak yang lapor, ibu guru ada yang berkelahi di luar. Ibu guru, siapa yang berkelahi? Hanya sebatas melihat. Itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol adalah manajer. Nah, di posisi kontrol sebagai manajer ini mengolah kesalahan menjadi penguatan untuk karakter positif. Dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru itu ini yang paling ideal untuk kita sebagai guru, bapak ibu guru, yaitu sebagai pengontrol. Bagaimana kesalahan yang mereka lakukan itu bisa kita arahkan, dan mereka yang bukan kita yang memberikan solusi, mereka yang mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka mau melakukan kesalahan itu, mereka ingat, oh ternyata kalau saya buat ini salah, tidak boleh lagi. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri mereka. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, secara tidak langsung kita sudah bisa mengolah kesalahannya mereka menjadi penguat karakter positif. Ketika misalnya contoh, ada anak yang suka berkelahi, atau ada anak yang suka terlambat, biasanya kita langsung kasih hukuman, pilih sampah, jangan masuk dalam kelas dan sebagainya. Kita tidak pernah mencari tahu latar belakang kenapa bisa sampai terlambat. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu kita pasti akan bertanya penyebabnya, kenapa datang terlambat dan sebagainya. Dan pada akhirnya nanti kita akan membuat dia mencari solusi. Ketika dia sudah kasih tahu, dia sampaikan alasannya, kita akan gali-gali terus, dan pada akhirnya kita yang akan membantu mereka untuk mencari jalan keluar, mencari solusi dari permasalahan. Dan itu apa? Karakter itu akan terbentuk, anak-anak akan berubah pada waktu yang akan datang. Ya. Dari dari materi yang tadi tentang 5 posisi kontrol itu, sekarang bagaimana caranya? Sekarang ada materi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita melakukan yang namanya restitusi. Kita menciptakan kondisi positif bagi murid. Dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka bisa kembali mencari solusi dan ada karakter yang lebih kuat yang terbentuk pada diri mereka. Ada pengertian dari dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi atau tujuan yang mulia, bagaimana mereka harus melakukan. Dan itu restitusi tadi dari posisi kontrol yang kita lakukan. Ada yang namanya segitiga restitusi.
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita akan mulai satu-satu, mulai dari menstabilkan identitas. Contoh tadi ketika ada siswa yang membuat kesalahan, sebagai posisi yang paling ideal tadi posisi manajer, maka kita mau memposisikan diri kita sebagai posisi manajer itu, kita melakukan yang namanya restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-kata yang ketika kita panggil, ada siswa yang terlambat tadi, kita panggil, kita mau cari tahu yang terbelakang kenapa dia bisa terlambat. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas maksudnya apa? Supaya siswa itu tidak takut ketika saya sudah buat salah, ini saya takut, jangan sampai sebentar ini marah saya. Nah, bagaimana posisi kita ketika kita sudah panggil siswa itu? Kata-kata yang kita sampaikan itu kata-kata yang positif. Contohnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua ini pernah berbuat salah. Ibu juga atau bapak juga pernah terlambat waktu masih sekolah dulu. Kita bisa selesaikan permasalahan ini. Jadi, ketika kita menstabilkan identitas siswa, kita tidak menyalahkan siswa. Berikutnya, setelah menstabilkan identitas siswa, validasi tindakan yang salah. Dari kesalahan, contoh kesalahan yang tadi yang terlambat. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya tadi, tidak apa, semua kita terlambat, baru kita masuk. Nah, ibu tahu, kamu pasti punya alasan terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kemudian dia pasti akan bercerita begini. Baru kita sampaikan ke mereka bahwa, misalnya, kamu tahu tidak bahwa hal yang kamu lakukan tadi, tindakan yang kamu lakukan tadi itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas misalnya yang kita sudah buat dan sebagainya. Di sini kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia terlambat karena dia tadi itu hampir ditabrak oleh motor. Contohnya misalnya seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Tidak apa-apa kamu tadi ya ada alasan bahwa tadi kamu hampir ditabrak oleh motor. Berikutnya nanti kamu harus sampaikan. Jangan takut untuk menyampaikan itu. Kemudian yang terakhir adalah ya, itu kamu pasti minta maaf. Sepertinya ada kesalahan. Ya, salah. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Faktor, nah. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas? Kalau ingat masih ibu ya. Datang sekolah tepat waktu. Menurut kamu, kira-kira apa ya? Kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya tadi dia terlambat. Oh iya ibu, berarti saya sudah langgar. Tadi saya sudah tidak datang tepat waktu. Ya, tidak hanya sampai di situ. Kita juga melanjutkan itu. Nah, sekarang kamu berarti sudah ada satu yang kamu langgar. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar, apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu solusi yang dia sampaikan itu adalah bentuk solusi. Jadi bukan kita yang kasih. Nanti besok tidak datang harus tepat waktu, jangan terlambat lagi. Itu solusi yang salah yang selama ini kita berikan. Tapi solusi itu dari dalam diri siswa itu. Setelah kita menanyakan kembali apakah mereka masih ingat dengan keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan itu dia sadar bahwa apa yang dia sudah langgar. Setelah itu kita menggali apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kalau nanti berikutnya nanti kamu mau jadi orang apa? Pasti dia akan bilang saya mau jadi orang yang disiplin dan sebagainya. Itu 3 dari tadi yang bisa membantu kita dalam menjalankan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, ini contoh restitusi yang telah saya buat.
Ini contoh restitusi yang telah saya buat. Kasusnya ada 2 kasus. Jadi ya, saya minta maaf karena ada kesalahan pada laptop dan juga kesalahan pada. Jadi saya hanya menjelaskan secara garis besar. Dari restitusi yang saya sudah buat ada 2 kasus. Yang pertama itu kasus Darren itu dia suka pukul-pukul meja di dalam kelas. Kemudian kasus yang kedua itu dia coret-coret dinding kelas. Jadi saya coba menggunakan restitusi yang ada tadi 3 itu identitas masalah, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Jadi dari kedua kasus tadi itu bahwa saya sudah menggunakan 3 restitusi yang ada, dan pada akhirnya solusi itu diambil sendiri oleh siswa tadi, dan dia juga berjanji, dia membuat kesepakatan, dia membuat perjanjian untuk dirinya sendiri bahwa berikutnya itu dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pada intinya bahwa dari restitusi yang kita buat untuk mendisiplinkan anak, disiplin positif yang kita buat dengan restitusi yang ada, bahwa pada akhirnya nanti anak, disiplin yang terbentuk pada anak itu adalah memang berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman dari luar, tapi memang karena kesadaran dari diri mereka sendiri. Memang pertama ketika kita dengar, saya juga dengar waktu itu, saya merasa bahwa itu pasti tidak berlaku untuk anak-anak. Mungkin itu hanya sampai di sebatas di Pulau Jawa dan sebagainya. Kami punya anak-anak, ini pasti tidak akan mempan dengan itu. Tetapi ketika disampaikan secara berulang kali oleh fasilitator, oleh instruktur, bahwa memang tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kalau kita terus lakukan itu dengan sungguh-sungguh dari kita yakin pasti budaya positif, disiplin positif itu akan terbentuk dalam diri anak-anak. Yang terakhir, saya akan membacakan simpulan. Proses pembelajaran di sekolah itu membutuhkan kondisi dan suasana yang nyaman. Untuk membentuk suasana yang nyaman tadi diperlukan budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif tadi. Karena apa? Disiplin positif itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, tidak ada paksaan. Oleh karena itu diperlukan suatu keyakinan kelas. Posisi kontrol manajer harus dimiliki oleh guru, karena itu posisi kontrol yang paling ideal. Karena guru itu akan benar-benar menjadi seorang penuntun seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan segitiga restitusi, saya ulangi, oleh karena itu diperlukan suatu keyakinan kelas, posisi kontrol manajer yang harus dimiliki oleh guru dan melaksanakan segitiga restitusi saat penanganan tindakan indisipliner atau ketidaktaatan siswa. Saya ingin menambahkan sedikit, tidak hanya ketika kita memberikan hukuman, untuk pemberian hadiah dan juga apa yang kita janjikan kepada anak-anak, bukan hanya tentang hukuman. Saya lebih sering ketika ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih mereka permen. Ketika anak-anak juara kelas, saya kasih mereka hadiah, saya kasih mereka piagam. Tapi ternyata setelah belajar ini bahwa ternyata itu salah. Pemberian hukuman, pemberian penghargaan atau hadiah itu tidak boleh diberikan lagi untuk anak-anak. Karena apa? Itu tidak akan membuat mereka menjadi pribadi yang disiplin. Mereka akan melakukan sesuatu untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Jadi ketika kita menjauhkan hukuman, kita menjauhkan pemberian hadiah, sebetulnya kita membentuk mereka menjadi pribadi yang baik. Mereka bisa berdisiplin. Disiplin
membentuk siswa itu tidak harus dengan hukuman, tidak harus dengan memberikan hadiah, karena mereka akan melakukan karena ada maunya, karena ada sesuatu. Jadi ini yang bisa saya bagikan dari apa yang saya pelajari selama ini. Saya minta maaf untuk berbagai hambatan yang dialami atas tidak bisa disediakannya video karena masalah yang tidak bisa saya atasi juga. Dan berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyampaian materi yang saya berikan hari ini. Saya sadar bahwa sangat-sangat kurang apa yang saya berikan pada Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga, karena kondisi fisik saya yang tidak terlalu sehat. Tapi saya berharap bahwa mungkin ada hal positif yang bisa Bapak Ibu terima, yang bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu dan bisa membantu kita semua dalam pembelajaran di semester yang baru ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Asik. Sekarang kalian sudah kelas berapa? Ya. Ini hari pertama Ibu ada di dalam kelas. Hari pertama kita bertatap muka. Hari pertama kalian duduk di bangku kelas 4. Nah, karena ini hari pertama, Ibu tidak langsung kasih pelajaran. Ya toh? Ibu tidak langsung kasih pelajaran. Karena ini hari pertama kita, Ibu mau hari pertama ini kita buat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu keyakinan? Yang tahu boleh angkat. Kesepakatan. Ya, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Oke, nama siapa? Edmund. Ya, karena kita belum saling mengenal ya. Oke. Edmund, baik, terima kasih. Ya, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Kira-kira apa sih isi atau yang ada di dalam kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Kesepakatan kelas. Oke, baik, itu akan jelaskan. Kalau di kelas 3 kemarin, waktu kamu di kelas 3, ada tidak yang namanya peraturan kelas? Ada. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tapi tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah ada, dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh ibu guru, dan sifatnya itu memaksa. Harus siapa yang tidak ikut, tentu ada dia punya sanksi atau hukuman. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita semua yang buat. Kita buat secara bersama. Ya, bedanya itu. Kalau peraturan itu ibu guru atau pak guru sudah buat memang toh. Tapi kalau keyakinan kelas kita yang sama-sama buat. Kalau kita sudah sama-sama buat, berarti kita yang buat bersama itu harus melaksanakannya atau harus menjalankannya. Iya, karena kita yang buat bersama, jadi kita sopan. Karena kesepakatan kelas itu kita yang buat secara bersama, maka kita juga lah yang harus melaksanakannya secara bersama dengan kesadaran diri. Jadi tidak ada yang paksa. Kita sudah sadar, oh ini pemikirannya saya dengan teman-teman. Berarti harus dijalankan. Karena itu yang sudah kita buat bersama toh. Ya, kita sudah buat bersama. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Dan itu kita harus laksanakan. Oke?
tidak boleh mencoret-coret tembok kelas. Tapi di keyakinan kelas yang kita mau buat tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Beda kan? Beda. Ya, hal-hal positif saja yang kita gunakan, kata-kata positif. Contohnya bagaimana ini? Ibu minta maaf, ibunya sekarang agak serak ya. Ibu lagi alami gangguan tenggorokan. Ya, ibu lagi batuk. Minta maaf, ibu nanti ada minum-minumnya ya. Nah. Oke. Baik. Hai. Sampai dari ibu kah? Oke, lanjutkan ya. Ya, sekarang bagaimana cara kita buat keyakinan kelas? Syaratnya tadi, kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti jangan dan tidak boleh. Bos, kata-kata apa? Kata-kata apa? Positif. Contohnya apa ya? Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh, ibu kasih contoh. Coba, nona siapa? Please, silakan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Contoh, ibu kasih contoh. Sesama teman harus saling menyayangi. Itu contoh. Dan itu nanti kamu semua tulis. Terserah satu orang mau satu atau dua atau tiga atau banyak, tidak masalah. Intinya tadi tidak boleh gunakan kata apa? Tidak boleh atau jangan. Hal-hal yang baik saja. Itu kesepakatan kelas. Kita mau kelas kita itu seperti apa? Kita mau kita kelas itu nanti mau jadi seperti apa? Berarti harus punya aturan tadi. Tapi dalam bentuk kesepakatan kelas kita akan sepakati bersama. Bisa terima, bisa mengerti, paham. Kalau sudah mengerti, kalau sudah paham, ibu akan bagi sticky note. Jadi kalian akan tulis di kertas yang ibu bagi sticky note ini. Terserah kalian mau tulis sebanyak-banyaknya atau hanya ada 1, 2, 3, terserah. Tulis nomor 1. Namanya juga nama panggilan saja. Oke? Nanti hasilnya akan ibu tempelkan di sini. Mengerti? Mengerti. Oke. Silakan ditulis. Nanti ibu tempel. Ibu bagi satu-satu, langsung ditulis. Tulis namanya kalian saja di atas nama panggil. Setelah itu langsung tulis apa yang mau kalian tulis, kesepakatan kelas apa yang ada di kita punya kelas ini. Oke? Mana bukunya kita? Tulis kamu punya nama panggilan saja. Langsung ditulis. Tulis nama panggilan. Ya, pakai nomor ya. Tulis namanya kamu 1. Apa yang kamu mau kita lakukan di kelas ini?
Paham semua? Mantap. Silakan ditulis. Ingat menulis dengan posisi tubuh yang tegak. Jangan seperti sambil tiduran. Nanti kalian punya tulang belakang akan bengkok. Mau kecil-kecil sudah bongkok? Ya, posisi tulis yang benar, lurus. Nanti mengalami kelainan tulang. Sudah? Oke. Yang sudah boleh tempel di depan. Masing-masing bawa kertasnya, tempel di depan. Bagi yang sudah. Silakan. Kalau sudah, tidak harus banyak-banyak. Satu orang satu saja juga cukup. Oke, silakan. Oke, terima kasih yang sudah. Yang belum silakan melanjutkan.
Jangan lari nanti jatuh. Di bawah juga boleh, di bagian bawah situ ya. Ke atas sedikit, Ica. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Oke, sudah semuanya? Masih ada yang belum atau sudah semuanya? Yang belum, coba angkat tangan yang belum. Oke, 2 orang lagi. Oke, lagi 1 orang, 2 orang. Oke.
menulis dengan posisi tubuh yang tegak. Jangan seperti sambil tiduran. Nanti kalian punya tulang belakang akan bengkok. Mau kecil-kecil sudah bongkok? Ya, posisi tulis yang benar, lurus. Nanti mengalami kelainan tulang. Sudah? Oke. Yang sudah boleh tempel di depan. Masing-masing bawa kertasnya, tempel di depan. Bagi yang sudah, silakan. Kalau sudah, tidak harus banyak-banyak. Satu orang satu saja juga cukup. Oke, silakan. Oke, terima kasih yang sudah. Yang belum silakan melanjutkan. Ya. Membuang sampah di tempatnya. Oke. Tania. Membersihkan kelas. Merapikan tempat duduk. Ya, memungut sampah. April. Buang sampah pada tempatnya. Kita harus mengikuti peraturan di sekolah. Oke, Rafli. Buang sampah tempatnya. Ya, bermain bersama teman. Selalu berbagi dengan teman. Oke, Dio. Buang sampah sama. Saling menyayangi satu sama lain. Dimas. Ya, buang sampah. Jain. Tolong menolong ya, menolong orang lain. Oke. Membantu teman yang jatuh. Oke, ini Gary. Untuk di kelas kita ya. Menyayangi sesama. Datang sekolah
waktu. Oke, mantap Dewi. Divo, buang sampah pada tempatnya sama. Esa, membantu teman yang kesusahan. Oke, saling menghormati, menghargai teman yang berbeda pendapat. Mantap. Ini siapa? Tidak ada namanya. Nama siapa kita? Mili. Ibu sebut namanya dulu ya. Mili. Oke, Mili punya. Ya, jangan buang sampah di tempatnya. Apel, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh. Kalau Apel punya ini tentang bully, jangan membuli. Tidak boleh mengolok. Mantap. Edmund, kita harus saling menyayangi dan mencintai sesama. Oke. Tidak boleh merendahkan orang lain. Mantap. Z, mana nama Z? Ya. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Cheryl, buang sampah pada tempatnya. Bermain bersama dengan teman. Belajar. Oke, mantap. Yohanan, Maria Yohana Priska, Ica. Buang sampah tempatnya, bermain bersama-sama, bekerja sama. Ya, Priscil, saling menyayangi teman, yang membersihkan kelas bersama-sama. Hidup rukun di dalam kelas. Mantap. Evi, buang sampah pada tempatnya, bekerja sama. Erga, mengikuti peraturan sekolah. Keladi. Nama Keladi. Geladi. Memang benar namanya Keladi. Oh ya, Keladi. Buang sampah pada tempatnya, mengasihi teman, bermain bersama teman. Oke, Loven, menulis dan belajar. Alan, mana Alan, jangan membuang sampah. Oke, tepuk tangan dulu untuk peraturan ini. Kesepakatan kelas, peraturan. Jadi dari kesepakatan kelas yang ada, karena ada beberapa yang hampir semuanya sama, buang sampah pada tempatnya, ibu akan memilih. Kita akan memilih, menentukan secara bersama-sama mana yang akan menjadi kesepakatan kelas 4A. Yang pertama tadi, karena semuanya pilih itu apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua tadi ada siapapun yang itu tadi tidak di situ tadi dia bilang mana tadi masuk kelas tepat waktu tadi ya. Ya, bagaimana? Setuju kita masuk kelas tepat waktu. Berarti kalau sudah lonceng misalnya jam 7 sudah harus ada di sekolah. 7.15 kita sudah harus ada di dalam kelas. Kalau lonceng istirahat harus istirahat. Lonceng masuk harus masuk. Setuju? Kita sepakat? Sepakat yang poin kedua? Sepakat?
menolongnya? Mau berbagi? Setuju berarti dengan poin ini? Saling menghormati, saling berbagi. Lihat lagi. Ya. Menghargai, ya, menghormati. Berarti poin ini kita masuk di Edmund bilang tadi jangan bully. Berarti kita harus saling menghormati. Membersihkan kelas. Setuju? Setuju poin membersihkan kelas? Halo? Setuju poin membersihkan kelas? Berarti kalau kita sepakat, kita harus buat jadwal pembagian tugas di kelas, oke? Berarti membersihkan kelas sesuai dengan jadwal. Setuju? Setuju? Membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Oke, nanti akan dibagi. Yang berikutnya. Satu. Ini dari Ibu. Bisa Ibu bisa kasih? Bisa. Ibu bisa kasih masukan? Bisa. Kesepakatan kelas. Bisa tidak? Bisa. Ibu ngomong apa yang Ibu mau sampaikan? Tadi kamu punya membuang sampah dari tempatnya. Masuk kelas satu waktu, saling menghormati, saling berbagi, membersihkan kelas sesuai jadwal kita. Yang terakhir yang keenam dari berpakaian rakyat. Untuk saya pribadi, saya terima kasih sekali dengan mendapat materi yang sudah disampaikan dari teman kami, Ibu Rose, tentang disiplin positif. Bagi pribadi saya, dengan mendengar materi yang sudah disampaikan tadi, merasa bahwa apa yang sering saya lakukan selama ini, karena saya jujur, saya salah satu guru di sini yang sangat keras dan selalu melakukan untuk anak itu bisa ikut, anak itu bisa tertib, tetapi saya selalu melakukan dengan ancaman ataupun kekerasan. Tetapi hari ini saya sangat-sangat merasa sangat luar biasa sekali tadi dengan mendapat materi yang sudah disampaikan, bahwa di dalam untuk anak itu bisa disiplin, tidak selamanya kita harus memberi ancaman ataupun kekerasan, tetapi kami bersama siswa harus bersama-sama untuk membuat suatu kesepakatan supaya mereka itu bisa taat pada peraturan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Mama mewakili teman-teman guru semua dengan mendengar penjelasan tentang budaya positif ini. Jadi membuat masukan untuk kami para guru semua supaya kami ke depannya untuk mendidik anak dengan tidak lari jauh dari petunjuk teknis yang sudah diajarkan yang judulnya budaya positif tadi. Dan kedepannya kami akan lakukan sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rose sebagai guru penggerak. Terima kasih.